mana ilmu perpustakaan menjadi seni. Ini tentang keterampilan mendengar. Seorang pencari yang baik, yaitu pustakawan yang ahli di bidang pengambilan informasi, mungkin belum tentu bagus dalam interaksi dengan pengguna. Nah, apa sih penjelasan dari wawancara itu pertanyaan pengguna sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Dan tujuan pengguna adalah memiliki pustakawan yang memahami dan memenuhi kebutuhan informasi. Maaf, saya lanjutkan dari lalu yang kedua adalah beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa interaksi yang positif di mana pengguna merasa bahwa pustakawan telah mendengarkan dan memperhatikan lebih penting bagi kesediaan pengguna untuk kembali dengan pertanyaan lain daripada akurasi jawaban yang diterima. Wawancara referensi sebagai dialog antara perpustakaan dan pengguna dari percakapan awal hingga tahapan mendefinisikan pertanyaan pengguna, menemukan jawaban atas pertanyaan pengguna, terlibat dalam negosiasi apapun yang diperlukan, dan melakukan tindak lanjut dengan fokus pada pola dan langkah. Tinjauan proses wawancara referensi yaitu ada pedoman perilaku kinerja referensi dan layanan informasi penyedia. Ada 5, yaitu yang pertama mudah didekati atau approachability, yaitu perilaku mudah didekati seperti respon verbal dan non-verbal dari pustakawan akan mengatur nada untuk seluruh proses komunikasi. Yang kedua adalah minat atau interest, yaitu pustakawan yang sukses harus menunjukkan minat yang tinggi pada transaksi referensi. Yang ketiga yaitu mendengarkan atau bertanya. Listening atau inquiring, yaitu keterampilan mendengarkan dan bertanya yang kuat diperlukan untuk interaksi yang positif. Yang keempat yaitu pencarian atau searching. Kelima yaitu tindak lanjut atau follow up. Transaksi referensi tidak berakhir ketika pustakawan meninggalkan pelanggan. Ini adalah tahapan dari proses interaksi referensi. Yang pertama ada greeting, yaitu sambutan atau salam, kemudian ada initial inquiry, kemudian open question, yaitu pertanyaan terbuka, kemudian ada close question, pertanyaan tertutup, kemudian ada paraphrasing, kemudian searching, communication result, follow up, dan closing. Kemudian pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu mudah didekati, caranya yaitu mudah didekati, kemudian dengan sambutan, juga harus ada minat, perlunya sikap ramah dan respect pada pengguna, kemudian bahasa tubuh, keterbukaan dan kesediaan untuk mendengarkan pertanyaan pengguna, negosiasi pertanyaan, upaya mencari solusi dengan cara memberi bukti, bertanya, dan verifikasi. Bagaimana untuk membuka pertanyaan-pertanyaan terbuka? Di dalam pertanyaan terbuka tidak ada jawaban yang pasti. Pertanyaan mendorong pengguna untuk bicara tentang kebutuhan informasi menggunakan istilah mereka sendiri. Kemudian ada pertanyaan tertutup, yaitu cenderung fokus secara sempit dan jelas pada subjek atau sumber tertentu, jawaban sudah tersedia. Jadi biasanya yang pengguna itu sudah diberikan jawaban. Kemudian ada pertanyaan netral, itu membantu pustakawan untuk tidak sampai pada kesimpulan yang terlalu
dini dan tidak akurat tentang kebutuhan pengguna dengan dasar pada pengalaman prasangka sejarah pustakawan dengan pengguna. Jadi pustakawan itu membatasi dalam menjawab pertanyaan sehingga tidak menjurus ke pertanyaan yang tidak akurat, jawabannya tidak akurat. Kemudian slide-nya akan dilanjutkan oleh Mutia Rahma. Kemudian ada bagian penting dalam closed question. Yang pertama ada asking why, yaitu pertimbangan yang bijak. Yang kedua ada encouragers, yaitu dorongan memahami pengguna. Yang ketiga ada language, yaitu penentuan kejelasan dan pemahaman pengguna. Yang keempat ada active listening, yaitu kepastian pemahaman. Latihan mendapatkan pertanyaan sebenarnya dengan cara mencari. Kedua, melibatkan pengguna atau kerjasama. Ketiga, ada penyajian jawaban yang di dalamnya termasuk otoritas, verifikasi, dan sumber informasi. Yang keempat ada penutupan. Yang kelima ada tindak lanjut. Yang keenam ada rujukan. Yang ketujuh ada penutupan negatif, yang termasuknya itu tidak ada jawaban, frustasi, atau kebijakan. Selanjutnya ada tindak lanjut pustakawan. Yang pertama ada kualitas kepribadian pustakawan referensi. Yang kedua ada orientasi layanan. Yang ketiga ada kesabaran dan ketekunan. Yang keempat ada kepekaan, kontrol diri, fleksibilitas, dan rasa humor. Yang ketujuh ada penilaian yang baik. Dan ke-8 ada pengetahuan dan keyakinan. Proses interaksi referensi. Interaksi referensi atau mungkin dialog referensi adalah dua cara komunikasi antara pengguna dan pustakawan, di mana keduanya berkontribusi pada proses ini. Dengan pengguna membawa pertanyaan dan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pustakawan memberikan pemahaman tentang sumber daya yang tersedia dan mengajukan pertanyaan kepada pengguna untuk menjelaskan harapan pengguna serta membantu kecocokan pada sumber daya dengan kebutuhan informasi pengguna yang tersedia. Hanya pengguna yang dapat menentukan sejauh mana informasi yang diberikan relevan atau akurat. Demikian referensi interaksi dimulai dan diakhiri dengan pengguna, terlepas dari siapa orang yang berbicara pertama kali dan yang terakhir. Next. Lingkungan referensi. Lingkungan dalam wawancara adalah menjadi peran penting, di mana tanpa ada lingkungan yang tepat, maka akan mempengaruhi kesuksesan wawancara. Lingkungan yang ramah dan menarik sangat memudahkan proses wawancara dan akan menciptakan suasana yang nyaman, sehingga akan lebih banyak pertanyaan yang dapat dilontarkan, baik secara langsung maupun virtual. Poinnya adalah, pengaturan yang logis dan sangat terlihat harus membuatnya mudah untuk menemukan bantuan dan item tertentu dalam koleksi. Dalam wawancara, disarankan untuk menggunakan layanan berjenjang seperti meja terpisah untuk menyaring panggilan telepon atau staf layanan referensi virtual di lokasi yang berbeda, seperti kantor. Adalah pilihan yang dapat dieksplorasi untuk meminimalkan gangguan pada interaksi pengguna pustakawan. Wawancara untuk situasi tertentu. Terkadang wawancara tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terkadang sebagai pustakawan harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Di antaranya situasi yang sering terjadi. Pertama, berurusan dengan banyak pengguna dengan antrian. Yang kedua, ada pengguna yang marah dan kesal. Lalu bagaimana jika hal itu terjadi? Jika hal itu terjadi, pustakawan harus tahu mana yang perlu menjadi prioritas, serta perlu memanajemenkan waktu wawancara secara efektif sehingga kedua hal tersebut dapat diminimalisir. Wawancara untuk situasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika terjadi keterbatasan tempat atau jarak jauh dalam wawancara. Namun hal ini bisa diatasi dengan cara berikut. Yang pertama ada telepon, yang kedua ada email, fax, mail, dan fax. Yang ketiga ada obrolan atau pesan instan. Kesimpulannya, efektivitas layanan referensi tergantung pada kemampuan staf perpustakaan melakukan wawancara referensi yang sukses. Pemahaman yang komprehensif tentang sumber-sumber akan sia-sia jika perantara informasi mencari hal yang salah. Itu perlu memahami apa yang sebenarnya ingin diketahui pengguna tetap sama.
Apakah transaksi referensi dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau melalui komputer, atau email, asinkronus, atau obrolan dalam waktu yang nyata. Interaksi referensi yang berhasil membutuhkan berbagai keterampilan interpersonal dalam ciri-cirinya selain pertanyaan adalah minat yang tulus pada kebutuhan informasi pengguna, kemampuan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan, fleksibilitas, penilaian profesional, dan pengetahuan alat penelitian dan sumber referensi. Kepuasan pengguna tidak hanya dengan jawaban provided, tetapi juga dengan interaksi dengan pustakawan itu sendiri. Adalah tujuan akhir. Sebagai penelitian oleh Joan Duren dan lainnya telah menunjukkan interaksi pribadi adalah faktor yang signifikan dalam kepuasan pengguna dan kesediaan untuk kembali karena diberi jawaban yang benar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mutia, silakan dilanjutkan, Mutia. Kelompok selanjutnya ya, Bu. Baik, izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Cynthia Dinda Putri, itu saya sendiri, dan Nur Laili. Kita akan menjelaskan tentang organisasi, informasi, dan strategi pencarian. Sebelumnya ada pendahuluan, yaitu di mana selama transisi dari organisasi perpustakaan yang tradisional ke modern, itu pustakawan diperlukan untuk memahami kedua dunia ini yang mungkin mulai memikirkan cara-cara di mana simpanan pengetahuan tradisional pustakawan dapat dibawa ke dalam banyaknya informasi yang tersedia secara elektronik. Kemudian premis dari bab ini adalah bahwa pustakawan referensi harus memahami kekuatan dan manfaat skema organisasi, pertama dengan memahami prinsip-prinsip organisasi bibliografi tradisional dari materi yang diterbitkan, sehingga dari pemahaman prinsip ini dapat pustakawan yang sudah memahami bagaimana cara untuk mengalihkannya ke elektronik itu dapat bibliografi tradisional ini dapat dialihkan menjadi elektronik. Tujuan dari bab ini adalah untuk memperkenalkan dan menjelaskan konsep-konsep ini dan untuk menunjukkan kemungkinan arah masa depan. Materi terbitan dapat dibagi dalam beberapa cara, yaitu ada mode penerbitan, misalnya buku versus artikel, menurut formatnya yaitu ada cetak versus elektronik, atau menurut bidang subjeknya misalnya ada subjek umum versus subjek khusus. Kemudian ada katalog perpustakaan, yang dimana katalog adalah alat utama untuk menemukan dan mengakses item dalam koleksi perpustakaan. Fungsi dari katalog ini adalah untuk menampilkan kepemilikan perpustakaan tertentu. Namun, selama beberapa dekade terakhir, fungsi katalog telah berkembang
sehingga tidak hanya mencerminkan koleksi perpustakaan, tetapi juga bertindak sebagai mekanisme akses ke sumber daya di luar perpustakaan. Nah, dari katalog ini menyediakan 3 jenis jalur akses utama untuk item tertentu, yaitu ada penulis, judul, dan subjek. Yang dimana mendasari struktur katalog online adalah catatan mark, yang menunjukkan bidang mana yang dapat diambil. Untuk indeks, yang berarti merujuk pada kata menunjuk ke, yang mengarah pada informasi yang terletak di tempat lain. Nah, di sini indeks mengacu pada alat yang digunakan untuk mencari informasi di dalam dokumen. Indeks yang paling dikenal adalah indeks yang terdapat di bagian belakang buku, yang digunakan untuk menemukan topik tertentu di dalam yang dibahas di dalam teks. Indeks yang dibahas pada bab ini adalah indeks untuk literatur berkala yang diterbitkan. Jenis indeks ini dibuat dengan jadwal teratur dan menyediakan akses ke konten topik dari sekelompok publikasi. Tidak seperti katalog perpustakaan, domain indeks tidak terkait dengan koleksi perpustakaan. Penting bagi pustakawan referensi untuk memberitahu ke pengguna tentang sumber daya apa yang tersedia bagi mereka. Di luar katalog dan indeks, kekayaan materi yang tersedia di internet membuat pencarian yang nyaman di lingkungan ini sangat penting. Cara skema metadata meningkatkan akses ke materi mungkin tidak sesuai dengan prinsip bibliografi tradisional, tetapi ada kesamaannya. Dublin Core misalnya, tidak memerlukan penggunaan kosakata standar tertentu dalam pengindeksan subjek. Ini merupakan contoh dari Mark Record. Prinsip-prinsip pengendalian bibliografi. Ada beberapa prinsip yang mendasari pengendalian bibliografi yang ditangani oleh ada pengaturan, kolokasi dan kontrol otoritas, serta ada kedalaman dan kelengkapan pengindeksan. Kemudian ada pengaturan penataan, yang dimana katalog dianggap sebagai file, sekelompok objek yang disusun dalam urutan yang sewenang-wenang atau bermakna. Contoh urutan yang bermakna dapat ditemukan di katalog rahasia, di mana catatan disusun berdasarkan nomor klasifikasi untuk mencerminkan pengaturan subjek. Dalam katalog kamus, penelusur dapat mendekati file secara langsung, sebagaimana seseorang dapat melihat ensiklopedia atau kamus. Dalam katalog dan indeks online, efek yang sama dapat dicapai dengan membatasi kunci pencarian ke bidang tertentu. Kemudian ada kolokasi dan pengendalian otoritas nama. Prinsip dasar pembuatan katalog adalah prinsip kolokasi, yang berarti bahwa bahan-bahan serupa dikumpulkan bersama di satu lokasi. Dengan kata lain, salah satu fungsi dari katalogisasi adalah untuk memastikan bahwa semua materi diarsipkan bersama dan bahwa semua materi berada pada titik yang sama di dalam file. Kolokasi berfungsi dalam katalog karena terminologi dapat dibatasi pada bidang tertentu. Persyaratan penting untuk mencapai kolokasi adalah pemeliharaan kontrol otoritas baik nama, penulis, subjek, atau judul. Kemudian ada kontrol otoritas subjek, di mana kontrol otoritas subjek memiliki tujuan untuk berkumpul bersama di satu tempat item pada topik tertentu. Daftar judul subjek dan daftar deskriptor disebut sebagai kosakata terkontrol, dan hubungan antar istilah dikenal sebagai struktur sintaktik kosakata. Penggunaan kontrol otoritas dan kosakata yang terkontrol dengan benar dan konsisten memberikan contoh kualitas. Nah, artinya
Teknik ini memastikan bahwa materi yang disajikan dengan andal dan konsisten, sehingga pengguna dapat bergantung pada hasil yang konsisten saat menggunakan teknik pencarian dan pengambilan yang tepat. Kemudian ada kedalaman dan kelengkapan pengindeksan. Salah satu ciri khas sebuah indeks dibandingkan dengan katalog adalah kedalaman dan kelengkapan pengindeksan. Kemudian ada pengindeksan paling sering dikaitkan dengan artikel, sedangkan katalog dikaitkan dengan karya yang diterbitkan secara terpisah seperti buku. Lalu ada catatan bibliografi untuk pembuatan katalog distandarisasi pada tingkat nasional atau bahkan internasional. Sedangkan catatan pengindeksan yang dikenal sebagai catatan unit mungkin berbeda dari indeks ke indeks. Nah, unit record ini adalah salah satu elemen yang terpenting, yaitu kumpulan deskriptor yang digunakan untuk mendeskripsikan konten intelektual dokumen. Perbedaan antara daftar judul subjek dan thesaurus adalah bahwa struktur sintaktik thesaurus lebih ketat dan hierarki daripada daftar judul subjek. Dalam indeks cetak, tidak seperti katalog kartu, deskriptor yang dilampirkan ke item biasanya tidak terdaftar sebagai bagian dari entry dalam indeks. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melihat aspek lain dari artikel yang telah dikeluarkan oleh pengindeks. Namun, dalam sistem elektronik, pencari dapat meminta agar deskriptor ditampilkan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurleli. Sebelumnya ini adalah merupakan gambar yang menunjukkan deskriptor dari versi online ERIC dan judul subjek item yang sama dengan katalog online. Penelusuran. Strategi pencarian dapat secara luas didefinisikan sebagai pendekatan yang disadari untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk membiasakan pustakawan pemula dengan cara mereka dapat memanfaatkan kekuatan kontrol bibliografi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan referensi secara lebih efektif. Pada awal setiap diskusi tentang strategi pencarian, ada baiknya untuk diperhatikan bahwa parameter tertentu akan mempengaruhi bagaimana pencarian referensi dilakukan. Apa saja yang diinginkan dan apa saja diketahui tentang apa yang diinginkan, sumber daya apa yang tersedia, bagian sumber daya itu dibangun, apa yang diketahui tentang struktur sumber daya tersebut. Next. Pembahasan tentang strategi pencarian berfokus pada bagaimana pengetahuan tentang struktur bibliografi untuk meningkatkan hasil pencarian. Salah satu manfaat sistem informasi bibliografi elektronik adalah kesempatan untuk mengamati bagaimana orang sebenarnya melakukan pencarian. Komponen penting dalam strategi pencarian adalah pemilihan terminologi, penggunaan thesaurus, dan kosakata yang terkontrol dapat membuat pencari memahami dapat memanfaatkannya. Lingkungan elektronik. Secara umum, pencarian indeks dilakukan untuk mengidentifikasi item tentang topik tertentu. Pencarian katalog adalah pencarian item yang diketahui dalam indeks. Pencari berpindah dari topik umum ke aspek tertentu dari topik. Strategi penelusuran informasi, pendekatan spesifik ke umum didefinisikan sebagai pencarian di mana pencari memiliki item atau topik relevan yang diketahui dan ingin menemukan orang lain yang menyukainya. Pendekatan umum ke spesifik kunci dari pencarian yang efektif ketika berpindah dari yang umum ke yang spesifik adalah struktur sidentik yang memberikan gambaran logis atau peta konsep dan kosakata dari area topik tertentu. Ada dua strategi, yaitu spesifik ke umum dan umum ke spesifik.
Referensi sila memungkinkan pencari untuk berpindah dari istilah entry yang bukan digunakan untuk istilah kosakata terkontrol yang digunakan. Masalah yang hampir universal saat menggunakan pendekatan spesifik ke khusus dalam lingkungan elektronik adalah pembuatan set pengambilan besar. Pendekatan spesifik ke umum sangat cocok untuk lingkungan elektronik, sedangkan pendekatan umum ke spesifik bekerja paling baik ketika pencari menginginkan gambar singkat suatu topik dengan memindai sumber cetak atau ketika layar menampilkan memfasilitasi pemahaman yang cepat dan efektif dari materi yang diambil. Ringkasan dan kesimpulan. Proses pencarian akan bervariasi dari individu ke individu. Dua strategi umum untuk pencarian, spesifik ke umum dan umum ke spesifik, dapat digunakan secara efektif. Penerapan online dan komputer teknologi telah mempengaruhi dunia bibliografi, baik dengan membuatnya lebih kompleks maupun kepada pustakawan dan sarana untuk meningkatkan akses ke informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, siap. Teman-teman yang lain, apakah ada memberikan tanggapan? Di kamar ya? Ditutup deh. Apakah ada yang memberikan tanggapan dari presentasi teman-teman kalian tadi? Atau pertanyaan gitu ya, terkait dengan wawancara dalam atau interview dalam layanan rujukan. Juga tadi yang pertama tentang apa? Yang kedua, ini penggemar Among Us ya, Adinda, Cynthia. Tentang organisasi informasi dan strategi pencarian, Bu. Organisasi informasi dan strategi pencarian, ya. Itu sebenarnya dua topik ini menarik ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian nanti mau dijadikan bahan untuk PKM atau untuk topik skripsi gitu ya. Jadi kalau kalian dari sekarang itu mulai mulai cari-cari judul topik gitu ya. Apalagi kan juga ada mata kuliah lain yang terintegrasi juga dengan penulisan skripsi ya, kayak seminar praskripsi, kemudian penulisan artikel, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu kan sebenarnya pasti di situ kalian biasanya diminta proyeknya bikin rumusan masalah gitu ya. Nah, kalian bisa nih ambil dari topik-topik yang misalnya dipresentasikan oleh teman kalian. Contohnya tentang layanan rujukan, kemudian apalagi misalnya dikaitkan dengan di masa pandemi ini gitu ya. Apakah layanan rujukan yang bisa tetap mengakomodir kebutuhan pemustaka seperti apa di masa pandemi ini, mulai bisa kalian ini ya jadikan topik. Baik teman-teman, karena sudah dua yang presentasi, jangan lupa Cynthia dan Cynthia timnya siapa? Saya dan Nurlaili, Bu. Leli ya, Cynthia, Leli, Mutia, dan satu lagi Siti Nafia. Jangan lupa untuk mengunggah slide presentasinya ke kantong tugas ya, bagi yang sudah. Kemarin yang minggu lalu juga ini kayaknya baru submit 2 ya. Jadi semuanya aja kirim tugas. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ini yang diunggah itu hanya PPT-nya aja ya, Bu? Ya, PPT-nya saja. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillah ya. Ini nikmat yang tidak terkira, kita masih dikasih kesempatan sehat, nikmat, masih bisa belajar, juga terutama masih dikasih nikmat kuota. Ada yang sudah mulai jebol kuotanya. Oke,
materi kita di JRI ini sebenarnya hari ini gampang banget ya. Kalau tanpa pertemuan sinkronus juga saya yakin Anda paham untuk memahami atau mengerti dari slide yang sudah saya unggah di layar. Tapi paling saya akan menerangkan terkait dengan tugas saja hari ini ya. Oke. Sebelumnya apakah ada yang sudah membaca dulu? Apakah ada yang sudah mulai membaca? Membaca apa ya, Bu? Baca itu slide, baca slide. Mohon maaf, Bu, belum. Oke. 2019 ada yang ikut PKM nggak nih? Kayaknya adem-adem aja. Halo? Ayo, teman-teman. Kalian bersyukur ya, tahun lalu ya, bulan lalu akreditasi kita sudah keluar, nilainya alhamdulillah A lagi, kita akreditasinya A lagi. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa. Tapi prestasi itu kita dapatkan bukan hanya dari perjalanan prodi menjalankan perkuliahan day to day-nya, tidak. Tapi salah satu komponen penilaian yang dinilai adalah prestasi mahasiswa. Dan itu nilai bobotnya itu besar sekali. Nah, jadi saya minta kontribusi ya perangkatan untuk terus mempertahankan prestasi akreditasi kita agar terus A. Kenapa? Karena kalau kalian bisa cek di nanti ya di ijazah gitu ya, di beberapa ijazah itu sudah ditetapkan tertulis gitu. Prodi yang kalian ambil itu akreditasinya apa? A atau B atau C gitu. Nah, alhamdulillah kan kalian sudah dapat A nih ya. Nah, jangan sampai nanti pas ijazah kalian keluar, kalian lulus tahun berapa sih? 2019 sampai pas banget nih. Kira-kira berarti sekitar tahun 2020 berapa nih? Tambah 4 2023 ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau lulus cepat. Semoga lulus cepat. 2023 itu kita juga kan ada proses namanya reakreditasi ya. Jadi setiap 5 tahun tuh ada proses reakreditasi dan itu penilaiannya tidak mudah. Semuanya harus bekerja keras. Jadi saya minta nih kontribusi mahasiswa dalam hal pencapaian prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan kalaupun misalnya kalian nggak juara, nggak apa-apa. Itu sudah saya apresiasi ya. Khususnya kalau di perkuliahan saya, kalau misalnya memang kalian ada yang ikut PKM, silakan lapor ke saya. Itu menjadi catatan tersendiri buat saya untuk penambahan nilai. Syukur-syukur kalau misalnya dapat lolos ya, itu lolos itu udah alhamdulillah banget gitu. Nah, dari beberapa tahun yang lalu itu sudah ada kita IP itu sudah lumayan banyak ya yang lolos untuk di PKM PKM AI terutama PKM AI, PKMP gitu ya, PKMM nih belum ada yang lolos. Coba kalian mulailah untuk berpikir ke sana gitu sehingga kreativitas kalian tuh terus terasah, apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Baik, saya akan mulai. Saya mau notifikasinya mau saya matikan dulu. Nah, untuk Anda silahkan kalau sudah unduh di layar ya bahan hari ini, kita akan membicarakan tentang bahan dan koleksi rujukan. Nah, teman-teman, di layar itu saya sudah unggah modulnya UT tentang layanan rujukan. Itu bahan dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau rajin baca, nanti saya soal-soal topik assessment saya akan keluarkan dari situ. Minggu depan kita topik assessment sekaligus perkuliahannya insya Allah asinkronus ya. Jadi minggu depan kita akan topik assessment pagi, lalu dilanjutkan dengan perkuliahan secara asinkronus. Nah, beberapa bahan ujiannya, tesnya saya akan ambil dari modul UT ya, udah ada di layar. Itu enak banget teman-teman, kalian tinggal baca, bahasanya juga enak. Pak Rahman itu dosen saya waktu di waktu S2 di IPB itu, beliau itu dalam memaparkan
per topik itu detail tapi dengan bahasa yang mudah disertai dengan contoh-contoh. Nah, coba kalian baca gitu ya untuk menjadi bahan persiapan kita topik assessment minggu depan. Kita topik assessment minggu depan sampai pertemuan bahan 1 dan 3. Oke ya. Nah, teman-teman kalau misalnya dalam pas saya menjelaskan ada yang tidak difahami, boleh langsung tanya via chat ya. Saya senang kalau teman-teman itu aktif dalam perkuliahan. Karena saya juga sebenarnya prinsipnya kalau ngomong sendiri gitu ya, nggak ada aksi dan reaksi dari pendengarnya atau dari feedback dari teman-teman mahasiswa tuh kayak ngomong sendiri gitu. Jadi mendingan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan, itu bagian dari kalian menghargai ya, mengapresiasi, respect terhadap proses pembelajaran dan juga ini. Jadi kalian tuh kalau kalian tuh ada yang ingin ditanyakan, itu artinya kalian paham gitu. Nah, repotnya kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, pas ditanya di ujian nggak bisa gitu kan. Jadi selama ini saya ngomong sama siapa gitu ya. Kalau ada yang nggak ditanyain, tanya. Tapi kalau memang nggak ditanya karena sudah paham, berarti insya Allah setiap topik assessment nilai kalian bisa perform dengan bagus. Ya. Oke. Teman-teman, saya mau coba colek hari ini Vera Emelda. Ada Vera? Ya Bu, ada. Ya, Vera terakhir ke perpustakaan berarti selama masa pandemi kemarin ya, sebelum pandemi ya? Iya Bu. Oke. Vera, waktu di perpustakaan sekolah, waktu di sekolah, suka ke perpustakaan nggak? Suka Bu. Oke. Vera, di perpustakaan sekolahnya disediakan buku rujukan nggak? Ada. Ada. Oke, Tapi buku nggak rujukan banyak. yang di perpustakaan sekolahnya Vera apa yang diingat? Apa? Coba, buku rujukan yang diadakan di perpustakaan sekolah Vera contohnya apa? Masih di mute Vera. Vera masih di mute. Saya lupa Bu. Lupa. Apa seingat Vera yang dimaksud layanan rujukan paham nggak? Apa itu bahan rujukan paham nggak? Apa aja bahan rujukan? Kira-kira paham nggak? Yang disebutkan sebagai bahan rujukan paham nggak? Buku untuk membantu pembelajaran gitu kan ya Bu? Ya, pembelajaran boleh atau menemukan suatu permasalahan tapi tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Contohnya kamus. Apakah kamus nggak ada di perpustakaan sekolah? Kamus Vera? Ada Bu. Nah, kamus itu ada. Kan bahan rujukan tuh kamus. Apalagi kamus yang ada di perpustakaan sekolah Vera, kamus apa yang diingat? Kamus bahasa Prancis ada, bahasa Jerman apalagi? ada. Sama bahasa Inggris Indonesia, Prancis Indonesia, Jerman Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia? Kamus besar bahasa Indonesia saya nggak pernah ketemu Bu. Gimana nih orang Indonesia? Palingan saya searching di Google kalau itu KBBI. Oh, pakai yang ini ya, apps-nya. Iya. Terus kalau ini ensiklopedia ada nggak di perpustakaan sekolahnya? Ensiklopedia ada Bu. Ya, pernah coba ngebuka ensiklopedia, salah satu ensiklopedia di perpustakaan sekolahnya? Pernah, ensiklopedia Geografi Indonesia. Nah, ya, berarti kamu sebenarnya sudah paham ya itu bahan-bahan rujukan. Cuman nggak tahu kalau itu sebenarnya bahan rujukan, begitukah? Tadi kan jawab pertama lupa. Padahal ternyata kamu ingat ya. Berarti mungkin Vera itu nggak ngeh kalau itu sebenarnya bahan rujukan. Nah, oke, jadi kalau begitu saya coba jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan bahan dan koleksi rujukan adalah dokumen atau koleksi di perpustakaan yang dapat dijadikan rujukan atau acuan mengenai hal-hal yang umum, ya, umum dan khusus sih sebenarnya. Coba saya mau sebelum kita beranjak ke definisi yang lain, ada nggak yang bisa menjelaskan perbedaan dokumen dengan koleksi di perpustakaan itu apa? Silakan di chat.
adakah yang bisa menjelaskan perbedaan antara dokumen dengan koleksi di sebuah perpustakaan? Ibu. Oke, ya silakan. Siapa nih? Eki, Bu. Siapa? Eki. Eki. Oke, silakan. Mutia tolong catat ya kalau yang ada memberikan tanggapan. Oke, silakan. Mut. Eki. Ibu kalau salah nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga nanggapin. Nanti kan saya bisa lurusin. Gimana Ki? Kalau menurut saya dokumen itu misalnya satu buku. Nah, kalau koleksi itu berbagai macam buku, Bu. Dokumen itu satu buku, koleksi berbagai macam. Jadi kayak seri gitu ya? Buku seri gitu maksud kamu ya? Iya, Bu. Oh, ya. Hampir benar tapi belum 100%. Perbedaan hakikinya, perbedaan yang substansi atau yang mendasarnya belum dapat nih. Ya, makasih Eki ya udah kasih respon. Yang lain, coba ada yang bisa? Saya Bu, coba Bu. Dokumen. Oke, siapa nih? Cynthia Bu. Cynthia, oke silakan Cynthia. Apa Cynthia? Dokumen itu semua bahan yang ada di perpustakaan, tercetak maupun non tercetak. Ya. Kalau koleksi itu seluruh dokumennya itu Bu, yang siap digunakan oleh pemustaka. Oke. Yang siap untuk digunakan berarti sudah didata gitu ya? Cynthia ya? Iya Bu. Oke, jadi bagus. Ya. Benar sekali yang disampaikan oleh Cynthia tadi barusan. Tolong dicatat ya teman-teman. Jadi kalau saya tanya lagi. Jadi perbedaan yang mendasar dari dokumen dengan koleksi, dokumen itu adalah bahan perpustakaan yang menjadi yang belum menjadi bagian koleksinya. Jadi belum terdata atau masih menjadi susunan koleksi baik yang elektronik maupun yang tercetak gitu ya. Susunan bahan pustaka. Tapi kalau koleksi itu adalah kumpulan dari dokumen yang sudah siap, baik itu yang tercetak maupun yang elektronik ya, yang sudah siap digunakan oleh pengguna. Jadi artinya di sini koleksi itu sudah jadi hak milik dari perpustakaan, sudah siap untuk digunakan dan yang paling penting pastinya sudah didata sehingga ketika terjadi peminjaman dan pengembalian semuanya tercatat dengan baik. Kalau dokumen itu masih belum menjadi koleksi dari perpustakaan, jadi belum resmi menjadi milik perpustakaan. Ya, begitu ya. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Oke, sip. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada definisi tentang layanan rujukan. Semuanya sebenarnya intinya sama ya. Jadi kalau kayak Harvard Library Glossary, buku rujukan adalah buku-buku seperti kamus, ensiklopedi, kamus ilmu bumi, buku tahunan, buku petunjuk, bibliografi, dan abstrak. Kesemuanya disusun untuk memberikan informasi tertentu. Jadi di sini teman-teman, kata kuncinya di sini ya, memberikan informasi tertentu. Artinya, kita itu hanya mencari informasi tertentu aja, enggak secara utuh bulat kita harus baca. Contohnya kamu mau cari tahu habitat dari katak gitu ya. Habitat katak, seorang anak SD cari habitat katak. Dia nggak perlu baca buku seluruhnya, maka dia cukup dikasih buku rujukan kira-kira apa teman-teman? Misalnya, yang bisa menjawab habitat seekor katak kira-kira buku apa nih? Ensiklopedia, Bu. Ensiklopedi, ya. Ensiklopedi apa tuh? Misalnya, apa Gilang? Kehidupan katak. Ya, ensiklopedi kehidupan katak. Ensiklopedi biologi. Ya, ensiklopedi ensiklopedi hewan, Bu. Zoologi, Bu. Zoologi, Bu. Zoologi. Pokoknya terkait dengan perikehewanan. Terkait dengan kehewanan ya. Bisa dari biologi, nanti macam-macam dari setiap ensiklopedi. Nah, teman-teman, ensiklopedi rujukan ini juga ada yang elektronik dan yang tercetak ya kalau sekarang. Kalian zaman sekarang
sangat mudah gitu ya untuk menemukan buku-buku rujukan yang dalam bentuk elektronik. Kalau zaman saya dulu enggak. Jadi benar-benar perpustakaan tuh jadi kayak apa ya? Kita harapkan banget untuk memenuhi kebutuhan informasi kita gitu. Nah, kalau sekarang kan ya udah cari di internet banyak ya, sudah banyak ensiklopedia elektronik, kamus elektronik, apalagi sudah banyak banget. Oke, nah kalau menurut Ella, V. Aldrich gitu ya, dia menambahkan definisinya di sini. Jadi biasanya rak rujukan itu disusun pada rak yang telah tersedia dalam suatu ruangan khusus untuk koleksi rujukan. Kira-kira teman-teman perlu tahu, ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa sih kok buku rujukan itu disimpan khusus di suatu ruangan? Karena buku rujukan tidak bisa dipinjam dibawa pulang, Bu. Karena buku rujukan tidak bisa dibawa pulang. Oke, kalau ditaruh di rak yang biasa campur-campur, apakah maksudnya apakah berarti dia nggak bisa bawa pulang, bisa bawa pulang juga? Tapi betul, memang ada kekhususan biasanya buku rujukan itu tidak boleh dibawa pulang. Nah, itu ada kaitannya dengan kenapa dia ditaruh di ruangan khusus. Kira-kira apa, teman-teman? Kalau misalkan ditaruh di ruang yang biasa, mungkin nanti tercecer, Bu. Jadi susah untuk ditemukan kembali. Karena pasti pemustaka naruhnya kadang suka asal gitu loh, Bu. Oke, terjawab satu. Agar dilokalisir gitu ya. Memang ini khusus untuk buku rujukan. Ada lagi yang lain? Kalau tercecer kira-kira gantinya gimana nih? Mahal nggak? Mahal, Bu. Biasanya buku rujukan setahu saya aja kayak buku rujukan AACR aja itu bisa berapa ratus ribu dan tebal banget. Iya, betul sekali. Salah satu ciri, sebenarnya enggak juga ya. Ini beberapa pustakawan kebiasaannya untuk mengidentifikasi buku rujukan atau tidak itu dari harganya gitu ya. Jadi memang rata-rata buku rujukan tuh harganya mahal sekali teman-teman. Kayak ensiklopedia itu kan satu set itu bisa belasan juta ya. Artinya kalau hilang satu itu nggak bisa ganti cuma satu, tapi dia harus ganti seluruh setnya gitu. Makanya buku rujukan itu benar-benar dipelihara banget di suatu ruangan khusus agar teridentifikasi dengan mudah bahwa itu adalah buku rujukan. Tapi judgement bahwa itu buku rujukan atau tidak sebenarnya bukan dari harga ya, tapi dari fungsi, teman-teman. Ini yang sering salah kaprah dalam implementasi mendiferensiasi ini buku rujukan atau tidak. Sebenarnya dari fungsi. Kayak sekarang contohnya ya, saya beli buku anak untuk di Gramedia kemarin, judulnya Ensiklopedia Dunia Anak gitu. Bukunya tipis-tipis, teman-teman. Tipis-tipis dan harganya itu 25.000 satu biji. Jadi kan walaupun judulnya ensiklopedia tapi harganya murah gitu. Apakah terus jadi karena harganya murah dia jadi bukan buku rujukan gitu kan? Nah, jadi gitu teman-teman. Judgement untuk ini di buku rujukan atau tidak sebenarnya dari fungsi yang tadi untuk mencari informasi yang spesifik atau umum. Tapi dia nggak perlu harus baca keseluruhan. Nah, salah satu caranya misalnya membaca lewat indeks, lewat daftar isinya, lewat glosarinya. Apakah rumusan atau masalah yang dia cari ada di dalam rumusan indeks, daftar isi, ataupun glosarinya. Begitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, nah jenis bahan rujukan umum itu ada yang langsung, ya ini ada pembagiannya banyak. Yang langsung seperti kamus, ensiklopedia, direktori, almanak. Nah, direktori itu pernah nemu direktori? Apa ya dulu buku kuning Yellow Pages. Nah, ada yang punya nggak di rumahnya? Masih nyimpen mungkin ibu bapaknya direktori telepon ya. Jadi zaman dulu itu semua yang punya telepon rumah itu sudah ada direktori telepon rumah, nama dan nomor teleponnya gitu. Perusahaan atau apa saja. Kalau sekarang udah nggak diterbitkan lagi dan dulu buku direktori itu mahal sekali. Gitu. Almanak, sumber biografi atau peta buku statistik. Nah, tahu nggak direktori ini juga bisa kalian ini loh sebenarnya misalnya kalian iseng nih ya bikin direktori apotik di seluruh Indonesia.
terus dijual, itu bisa jadi buku loh teman-teman. Direktori rumah sakit yang menyediakan layanan MRI. Kalian yang searching sendiri, lalu habis itu dijadikan satu direktori. Itu biasanya banyak yang mencari loh teman-teman. Jadi jangan salah, ini masih bisa ada potensi bisnis informasi di sini. Nah, kalau layanan bahan rujukannya itu hanya memberikan petunjuk kepada suatu sumber informasi, itu biasanya disebut dengan bahan rujukan sekunder, ya. Contohnya katalog, ya, bibliografi, indeks, abstrak. Jadi dia nggak langsung ke informasinya, tapi dia memberikan referensi petunjuk gitu ya kepada sumber informasi yang dimaksud. Oke, ciri-ciri buku rujukan dapat dilihat dari susunannya. Biasanya ada yang disusun menurut abjad. Ya. Bentar ya, ada pesawat lewat. Kemudian ada yang disusun secara kronologis ya. Kalau yang kalian SMA dulu suka ke perpustakaan sekolah, biasakan kalau perpustakaan sekolahnya itu menyediakan banyak ensiklopedi. Kalau ini ada ensiklopedi sejarah. Ada yang pernah lihat ensiklopedi sejarah? Ada yang pernah lihat ensiklopedi sejarah? Sejarah Indonesia? Belum, ya. Itu disusun berdasarkan timeline ya, berdasarkan kronologinya. Jadi dari zaman batu, kemudian zaman prasejarah, kemudian dan seterusnya gitu sampai zaman modern. Itu dia sudah memberikan berdasarkan kronologisnya disusunnya. Nah, ada juga yang disusun menurut abjad. Jadi kalau mencari istilah dari huruf A sendiri, A sampai C misalnya, nanti D sampai apa, dan seterusnya gitu. Serta ada juga yang disusun berdasarkan sistematika subjeknya. Nah, kayak tadi misalnya ada yang menyebutkan ensiklopedi biologi misalnya ya. Subjek di biologi apa aja nih? Misalnya tumbuhan. Nah, itu ada sendiri. Ensiklopedi hewan, ensiklopedi lingkungan dan lain sebagainya. Seperti itu. Fungsi dari bahan rujukan ini apa sih? Nah, ini teman-teman, agar kalian bisa memilah ini buku masuk ke rujukan atau bukan. Kalian bisa lihat dari fungsinya. 1, memberikan keterangan atau penjelasan langsung yang mendasar tentang suatu hal. Jadi langsung ya, sifatnya spesifik tentang suatu hal. Yang kedua, perbendaharaan kata yang dimiliki bisa bertambah. Contohnya untuk dari kamus, thesaurus, ya itu kan masuk ke bahan rujukan ya. Kemudian untuk mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau tempat lain di dunia. Misalnya peta. Peta itu termasuk sebagai bahan rujukan. Dan berikutnya adalah keterampilan meningkat dalam hal kemampuan menggunakan bahan rujukan sebagai informasi dasar. Jadi nanti lama-kelamaan kalian udah bisa tuh cepet. Kalau mencari informasi ini, itu ada di sini. Caranya begini. Nggak perlu kalian itu harus baca satu buku khusus. Semuanya. Oke. Yang perlu kalian perhatikan dalam bahan rujukan itu adalah cakupan atau ruang lingkup isi dokumen serta cara menyusun informasinya. Itu ini enggak baik atau tidak, terstruktur atau tidak, serta kemutakhirannya. Ensiklopedi itu, setahu saya, dia akan terus mengupdate ya informasi yang ada di dalam ensiklopedi itu sesuai dengan perkembangan terkini. Mungkin yang diupdate seri keberapanya, seri yang lainnya tidak gitu. Tapi biasanya para penerbit, para autornya akan mengupdate isi dari dokumen yang ada dalam ensiklopedi tersebut. Nah, ini untuk ragam ensiklopedi ya, sebentar. Untuk ragam bahan perpustakaan itu ada buku teks, ya ini yang primer ya teman-teman, laporan penelitian, artikel jurnal, tesis, standar, paten, berbagai peraturan perundang itu masuk ke primer.
Kalau yang sekunder itu kamus ini versi yang tadi ya. Jadi penjelasan yang berbeda lagi dengan yang tadi di sini nih. Sebentar. Jenisnya ini beda lagi ya. Oke. Nah, kalau di sini yang sekunder, mana sih? Sekunder itu adalah informasi yang menunjukkan keberadaan bahan perpustakaan primer. Jadi misalnya kamus gitu ya. Kamus itu bukan bahan perpustakaan yang primer. Ensiklopedi kan dia biasanya susun dari berbagai sumber primer, kemudian dia susun berdasarkan abjad sama penerbitnya atau autornya, seperti itu. Sumber biografi, sumber geografi, buku tahunan, indeks, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang primer itu adalah dia turunan lagi dari primer dan sekunder. Jadi menunjukkan keberadaan bahan perpustakaan sekunder atau memuat informasi berdasarkan informasi sekunder dan primer atau primer. Contohnya, bibliografi bahan perpustakaan tertentu, direktori. Nah, ini masuknya tersier ya. Panduan bahan perpustakaan dalam bidang tertentu. Ini masuknya juga tersier. Nah, kita langsung masuk ke jenis-jenis ya bahan rujukan. Ini kamus ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada yang masih belum ngerti, belum pernah lihat kamus? Insya Allah ya. Sekarang bahkan ada kamus bahasa gaul. Kamus bahasa gaul. Ada nggak kalian yang zaman kalian nih, anak-anak milenial? Kamus terbaru kamus apa ya? Kalau zaman saya kan paling kamus tuh kamus KBBI, kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya. Ada nggak kamus yang aneh-aneh sekarang? Coba. Selain kamus bahasa gaul, ada nggak kamus yang yang aneh-aneh? Ada? Kamus bahasa sehari Jerman, Bu, ada. Kamus apa? Bahasa harian Jerman, kayak bicara keseharian masyarakat sehari itu nggak formal gitu loh, Bu. Oh gitu, kamus bahasa sehari-hari gitu ya? Ya, dulu di perpustakaan saya ada deh, kalau nggak salah. Jadi bahasa sehari-hari yang digunakan dalam bahasa Jerman, begitu ya? Ya, Bu. itu juga. Betul. Berlaku juga untuk bahasa Inggris, Bu. Ada kamus kamus gaulnya bahasa Inggris namanya Ya, slang. apa itu namanya istilahnya saya lupa. Bu. Slang ya? Slang ya? Slang kalau nggak salah ya. Slang dalam bahasa Inggris itu loh. Jadi kamus gaulnya dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan sehari-hari, nggak terpaku ke grammar dan lain sebagainya, begitu ya? Iya, Bu. Slang. Betul. Oke, ini contoh-contohnya ya. Nanti teman-teman pasti yang anak-anak milenial kayak kalian mungkin jarang lihatnya gitu ya. Tapi lebih sering lihat misalnya KBBI yang versi apps-nya gitu ya, atau yang dari KBBI online gitu kan, sudah ada juga kamus online. Kemudian ensiklopedia Britannica itu kan juga sekarang sudah, kalau dulu kan harus pakai CD gitu ya. Sekarang sudah ada yang online-nya dan ada yang berbayar, ada yang gratis. Apalagi kalau kalian sudah punya e-resources perpustakaan nasional ya, itu Britannica sudah ada juga. Tuh. Kemudian ensiklopedia ya. Bedanya kamus sama ensiklopedia apa nih? Ada yang bisa menjelaskan? Saya minta dijelaskan sepengetahuan kamu bedanya kamus dengan ensiklopedia. Elvira Amara, coba. Elvira, coba jelaskan sepengetahuan kamu bedanya kamus sama ensiklopedia apa ya? Ya Bu, kalau ya, bedanya kamu kayak apa ya? Kayak buat terjemahin gitu sih Bu. Cari kata gitu kamu. Menerjemahkan kata. Kalau ensiklopedia itu kayak apa ya? Ensiklopedia itu gimana ya? Apa tuh? Kayak apa Elvira?
Fatia Febrianti. Fatia? Iya, Bu. Iya. Yang kamu ketahui perbedaan kamus dengan ensiklopedia apa ya? Ya, Fatianya ngilang nih. Fatianya ngilang. Apa Fatia? Suaranya belum masuk Fatia. Oh, sinyal kayaknya ya. Di chat aja Fatia. Ini kayaknya sinyal, kalau nggak sinyal saya, sinyal kamu. Ya, di chat aja ya Fatia ya. Oke, kalau gitu coba saya minta yang cowok nih. Bu. Saya, Bu. Oke, siapa nih? Ibrahim, Bu. Ibrahim ya. Oke, gimana kabarnya Ibrahim? Sehat? Ya. Apa yang kamu ketahui perbedaan dari kamus dan ensiklopedia, Ibrahim? Ensiklopedia itu memberikan penjelasan secara mendalam dari yang kita cari. Kalau kamus itu, Bu, menurut saya kamus hanya memberikan definisi setiap entry saja, Bu. Jadi cuma satu itu doang. Sudut pandang linguistik. Hanya memberikan kata-kata sinonim saja. Iya, jadi lebih untuk istilah ya, definisi atau padanan kata gitu ya. Sinonimnya gitu. Yeah. Oke, terima kasih Ibrahim sudah menjelaskan dengan baik. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi ensiklopedia adalah bahan rujukan yang biasanya berisi uraian tentang bisa 5W1H ya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana gitu ya. Yang mungkin ada di dalam benak manusia. Nah, yang diuraikan itu mengenai orang, benda, kejadian, istilah, serta hal lain yang dalam bidang ilmu manusia atau dalam kehidupan manusia umumnya. Bedanya dengan kamus itu lebih ke daftar kata-kata yang terpilih ya. Ini jadi kamus itu kayak gitu. Daftar kata-kata yang terpilih dari suatu bahasa. Karena kan kamus bisa bahasa macam-macam ya. Yang disusun menurut abjad. Setiap kata disertai dengan penjelasan ya, ejaan, cara makainya dan keterangan lainnya. Nah, berikutnya sumber biografi ini juga bisa menjadi salah satu bahan rujukan tentang riwayat hidup seseorang gitu ya. Yang mungkin akan menjadi topik pencarian dari individu-individu yang ingin mengetahui profil hidup seseorang. Sumber geografi ya, misalnya peta, atlas, globe, geografis, ekonomi, politik dan sebagainya, yang memperlihatkan lingkup geografis, ekonomi, politik dan aspek teknis serta sosial lainnya dalam suatu negara atau daerah. Nah, ini yang mungkin kalian masih baru dengarnya ya, namanya gazetteer. Apa itu gazetteer? Itu seperti daftar nama ilmu bumi, nama tempat, sungai, gunung, nama geografi, gitu ya. Pokoknya informasi geografi bisa diperoleh dari, dan kadang-kadang gini, informasi geografi juga diperoleh dari kamus atau ensiklopedia umum sebenarnya. Cuman kalau gazetteer itu dia lebih spesifik mengarah ke kayak direktori geografisnya gitu. Menjadi referensi penting untuk mencari informasi tempat dan nama yang sudah disertai dengan peta atau atlas lengkap. Ini memang gazetteer namanya gazetteer. Ini masih nggak semuanya punya ya. Nah, ini sumber-sumber geografi contohnya ya, ada peta, atlas, globe, kemudian gazetteer. Nah, yang lainnya adalah buku tahunan. Buku tahunan ternyata masuk ke bahan rujukan. Dia menguraikan berbagai kegiatan, kejadian penting, dan sebagainya terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. Himapi nih ya, nanti nih siapa nih kandidat ketua Himapi dari 2019 kah? Islamuddin, Bu. Oke, Islam. Islam nanti kalau kamu jadi ketua Himapi nih, Islam. Bikin buku tahunan Himapi gitu ya. Jadi referensi buat berikut-berikutnya. Oh, kegiatan apa saja
dokumentasinya jelas, ada kegiatan, waktu, ngapain aja, luarannya apa, berapa biaya yang dikeluarkan, itu semua ada di buku tahunan. Jadi kamu pas laporan LPJ itu enak sekali gitu, membuat dokumentasi pelaporannya. Nah, ini contoh contoh buku tahunan yang dikeluarkan oleh Pertamina ya. Nah, biasanya dibuat kayak buku gitu, dengan judul yang menggugah. Nah, oke. Untuk praktikum ya, kita ke depan saya seperti biasa akan buatkan room untuk kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ya, untuk tenang teman-teman, minggu depan kita asinkronus. Ya, tapi kalian siap-siap untuk topik assessment ya. Nah, hari ini kalian akan mengerjakan tugas praktikum, nanti akan ditemani sama Kak Mutia, ya, sama saya juga. Saya akan kirim link baru ya untuk bisa bor dengan masing-masing kelompoknya. Kelompoknya masih kayak kemarin kan ya, Mutia? Kelompoknya tidak berubah, masih yang kayak kemarin. Yang digabungin itu ya, Bu? Yang sebentar. Ya, yang di kemarin apa? Oh, kemarin digabung. Iya, betul yang digabung. Jadi satu kelompok kemarin kan 2 sampai 3 ya? 2 apa 3 ya? 4 ya? Oh iya, kalau yang digabung ada 4, Bu. Nah, kelompoknya sama aja. Sama ya, nanti bagi tugas nih, biar cepat kelar. Misalnya dalam satu kelompok itu ada yang mengerjakan tugas 1, ada yang mengerjakan tugas 2. Nah, tugas 1 apa? Kalian silahkan lakukan observasi di website perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ya. Mau UGM, UI, swasta atau Al-Azhar itu juga bagus gitu ya. BINUS gitu ya. Nah, biasanya mereka akan menampilkan daftar koleksi rujukan yang tersedia. Kalian kan tadi udah belajar ya, jenis-jenis koleksi rujukan ya. Ada skripsi, ada kamus, dan lain sebagainya. Silahkan kalian observasi, kalian amati, termasuk perpustakaan YRC juga boleh ya, untuk diobservasi. Kalau bisa, antara kelompok 1 dan kelompok lainnya, itu kan hanya mengobservasi 1 saja teman-teman, nggak usah banyak-banyak, observasi 1 aja. Nah, dari sekian kelompok yang ada, perpustakanya kalau diusahakan yang berbeda. Jadi ini janjian nih di sini. Misalnya kelompoknya Ibrahim sudah state, aku mau YRC ya, website perpustakaan YRC. Aku mau UI ya, aku mau UGM. Jadi tidak diulang lagi di kelompok yang lain. Nah, nanti koordinasinya di chat sini dulu untuk membaginya, atau nanti mungkin bisa di yang di link Zoom yang satunya lagi. Yang kedua, silahkan sambil mengobservasi kelompok peserta lainnya mencari 5 saja ya, contoh koleksi bahan rujukan digital atau online yang sudah ada tersebar, baik yang gratis maupun yang berbayar, nggak apa-apa. Yang berbayar kalian cukup tuliskan linknya. Kalau misalnya itu gratis, kalian bolehlah itu penelusuran, kemudian kalian dapat 1 nih, terus kalian screenshot gitu ya, atau kalian save, kemudian dijadikan bahan lampiran di pekerjaannya. Masing-masing koleksi rujukan tersebut dijelaskan fungsinya. Misalnya kamus online fungsinya apa. Kalian tinggal copy aja dari slide saya kan bisa ya, fungsi kamus apa. Tuh, lalu jangan lupa menuliskan link asal untuk koleksi rujukan digital atau online atau elektronik. Tugas dikerjakan dalam bentuk Word atau dalam bentuk PPT juga boleh. Kalau kalian mau PPT juga boleh. PPT kayaknya lebih enak ya. Boleh. Dan semuanya wajib mengunggah. Oke, kenapa semua wajib mengunggah? Agar kalian semuanya punya kontribusi. Kan nggak enak dong kalau nggak punya kontribusi terus tiba-tiba, minta dong tugas yang tadi gue mau ngunggah nih. Atau malu ya, nggak kerja apa-apa, minta langsung jawaban gitu kan. Nah, ini saya sengaja semuanya wajib mengunggah agar satu sama lain melengkapi dan berkontribusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas 1 dan tugas 2? Ibu berarti koleksi rujukan itu boleh jurnal kan ya, Bu? Boleh. Boleh, itu jurnal.
Saya minta 5 ya. Misalnya jurnal elektronik. Oke, 1 tuh dapat. Lalu yang kedua, kamu dapat tuh ensiklopedi online dari misalnya Britannica kayak atau apa gitu. Kamus apa lagi banyak banget. Yang penting kalian ini tadi udah paham nih jenis-jenis bahan rujukan, udah paham, tinggal dicari aja di internet. Ini ada nggak yang versi online-nya? Kalau ada, tuliskan linknya. Begitu ya? Baik, Bu. Ya, silakan. Mau tanya? Tadi panggil Bu. Siapa mau nanya? Ibu, saya mau tanya dong, Bu. Boleh. Siapa nih? Saya Sebutkan presentasi itu kelompok saya minggu depan. Nah, itu dibikin aja apa diundur gitu? Karena kan minggu depan kita top assessment tuh. Gimana, Bu? Nabila, kenapa Nabila? Oh, ini untuk ini ya, presentasi ya? Iya, kan kelompok saya minggu depan tuh, Bu. Kan kita asinkronus ya? Iya. Ya, berarti diundur ke minggu depan. Oh, diundur. Yeay, Nabila bersorak. Enggak. Makasih, Bu. Ya. Yang lain, mau tanya lagi? Oke, di chat ya, nanya di chat. Ya. Ibu, ini linknya link bahannya atau cuman link kayak itu katalognya gitu aja, Bu? Link source-nya, dan juga kalau misalnya itu gratis gitu, kamu contohnya gitu ya, misalnya kamu kayak gini ya, misalnya kan ensiklopedia online yang berbasis web itu kan kamu cukup screenshot aja, kamu berhasil misalnya mencari kata gazetteer, ya, kamu masukin tuh. Terus dia akan menghasilkan hasilnya kan? Apa sih penjelasan dari gazetteer ya? Gitu. Nah, habis itu kamu screenshot tuh. Termasuk linknya, link asalnya. Bukan aplikasinya ya, Neng? Paham nggak? Halo? Paham? Tadi yang bertanya siapa? Iya, Bu. Oke, save. Jadi link bahannya kan ya, Bu? Iya, link bahannya. Saya contohkan ya. Oke, sebentar. Saya buka kamus online ya. Nih, misalnya saya ketemu di kamus online dari sebentar. Daftar kamus online selain Google Translate misalnya. Nih ya, saya tunjukin ya. Stop share. Share screen. Oke, kelihatan ya. Nah, ada dictionary.com ya. Free dictionary. Ini kan semuanya kamus online. Saya coba untuk akses kan di sebelahnya. Oke. Nah, saya coba akses kan. Kelihatan teman-teman? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Nah, ini linknya ini yang di copy sayang. Merriam-webster.com. Kemudian yang di screenshot ini, misalnya saya mau cari kata dari tadi, gazetteer. Search a word ya. Nah, ya, isn't in the dictionary yang ada apa ya? Apa istilah asing yang aneh apa ya? Oke, implement. Oke, implement. Nah, ini kan menghasilkan ya. Nah, saya screenshot tuh. Jadi lampiran webnya ini kamus. Padahal yang kayak ensiklopedia apa itu juga banyak banget. Coba kalian telusur. Banyak sekali bahan rujukan yang online. Paham ya? Iya, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Cynthia. Yang lain? Kalau tidak, silakan Anda left. Nanti habis itu kita akan masuk lagi ke bor-bor yang ada di Cloudbox. Sudah saya buatkan. Ada berapa? Jadinya kemarin berapa bor ya, si Mutia? 11 ya, Mut? Iya, Bu. Iya. Yang gabungan ada 11. 11 ya, oke. Ya, gabungan akan saya dari 2 kelompok. 11 kelompok. Mau dibuat ini jadi 3 kelompok?
Misalnya kelompok 1 sampai kelompok 2 sampai kelompok 3 atau mau kelompok 1 sampai kelompok 2 sama kayak kemarin? Boleh Bu kalau digabung. Digabung lagi boleh, Bu? Ditambah lagi ya? Iya, Iya, Bu, Bu. boleh, Bu. Oke. Ya, biar ini ya, soalnya biar kerjanya cepet ya. Oke, Mutia tolong jadi dari kelompok 1, 2, 3 gabung itu jadi kelompok 1 gitu ya. Kelompok baru, iya. kelompok Jadi A gitu. 3-3 Nanti ya, Bu? kelompok 4, 5, 6 kelompok B begitu ya. Oh iya, siap. Jadi penghuninya Ditunggu lebih ya banyak. ntar di grup ya teman-teman ntar. Tapi saya udah Oke, Bu. mulai, tapi kan kalian udah paham nih kalian masuk kelompok berapa, jadi tinggal join aja nih. Jadi Oh, iya. saya akan buatkan sekitar 8 ya Mutia ya kayaknya ya, 8 bor ya. Iya Bu, kurang